Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin perkenalkan, saya Lastri. Saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana penyusunan proposal penelitian yang menjadi pembahasan dari pertemuan ketiga kita ya. Yang pertama kemarin kan tentang konsep dasar penelitian, namun sekarang yang kedua tentang langkah-langkah penelitian, sekarang tentang penyusunan proposal penelitian. Oke, ini sistematika penyusunan proposal penelitian. Yang pertama adalah halaman judul, gambar persetujuan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, kemudian jika ada daftar tabel, daftar istilah, daftar singkatan, itu tidak harus ya, tetapi biasanya kita pakai. Kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, lampiran ini biasanya berisi tentang alat, kuesioner, kemudian surat persetujuan responden, kemudian alat observasi yang lain, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, kita akan menyusun yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima adalah manfaat penelitian. Untuk latar belakang, pada 2 pertemuan kemarin sudah agak dibahas. Yang pertama kita harus menemukan ya masalah penelitiannya itu apa. Kemudian dijabarkan dan kita gali apa yang mau kita selesaikan permasalahan di lapangan. Latar belakang masalah itu bersifat deduktif atau induktif dan menampilkan justifikasi masalah. Maksudnya bersifat deduktif itu adalah kita melihat masalah itu dari yang besar dulu, misalnya dari dunia, kemudian menuju Indonesia, menuju ke provinsi, kemudian menuju ke kabupaten atau kota. Sedangkan induktif itu kebalikannya, yaitu dari yang kecil ke yang besar. Contohnya masalah COVID ya. COVID ini dari dunia seperti apa ya? Kita bisa cari sumber dari WHO tentang informasi mengenai jumlah penderita di dunia itu bagaimana. Kemudian tingkat kematiannya seperti apa? Tingkat proses penyembuhannya bagaimana? Nah, itu dari dunia dulu. Biasanya kita pakai referensi dari WHO. Kemudian masuk ke Indonesia. Nah, kita biasanya pakai referensi yang sifatnya dari Kemenkes atau resmi, ya. Kemudian setelah di Indonesia kita masuk ke provinsi. Di provinsi tentu kita bisa masuk di profil kesehatan profil Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Nah, itu bisa kita cek juga kan berapa jumlah penderita COVID, yang ODP berapa, yang PDP berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Kemudian dari provinsi kita bisa masuk ke lokal, misalnya di Dinas Kabupaten Tangerang ataupun Dinas Kota Tangerang. Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Nah, ini yang kabupaten atau yang kota tentu kita harus sesuaikan dengan lokasi penelitian kita. Ya. Kemudian lanjut di rumusan masalah, yaitu menjabarkan mengenai fokus permasalahan yang akan diteliti. Contohnya, kita misalnya mau berfokus pada pengetahuan masyarakat mengenai cuci tangan pada saat wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu nanti kita mengumpulkan ya data-data atau justifikasi yang menunjukkan bahwa oh ternyata rendah pengetahuan masyarakat mengenai cara cuci tangan yang baik atau cara-cara pencegahan penularan COVID-19 ini. Begitu. Nah, nanti dari rumusan masalah tersebut akan timbul pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian itu juga akan terumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dijabarkan secara teoritis ataupun secara praktik. Secara teoritis biasanya kita dapat mengembangkan keilmuan. Misalnya Bapak Ibu dari keperawatan berarti bisa mengembangkan keilmuan dalam bidang pencegahan infeksi.
bisa mengembangkan keilmuan dalam bidang virologi ya, atau pengetahuan tentang virus COVID-19. Manfaat praktiknya tentu kalau nanti hasil penelitian Bapak Ibu memberikan manfaat, itu harus dipraktikkan, bukan harus sih, maksudnya itu dapat dianjurkan sebagai praktik terbaik untuk masyarakat. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kemarin kita juga bahas ya tentang literatur review, dan sudah saya jelaskan juga mengenai bagaimana cara mencari literatur review dengan tabel yang ada nomor, nama peneliti, judul jurnal, tahun penelitian, hasilnya seperti apa. Nah, itu cara mencari literatur review. Literatur review ini biasanya juga menjadi komponen dari tinjauan pustaka, yaitu kita kumpulkan teori-teori mengenai suatu topik penelitian, misalnya COVID. Nah, kita kumpulkan nih, mulai dari literatur yang dikeluarkan oleh WHO, dari Kemenkes, dari organisasi profesi biasanya punya ya, misalnya IBI mengeluarkan hal-hal yang terkait dengan COVID, bagaimana seorang bidan menangani pasien pada saat kehamilan yang bersinggungan dengan COVID. Tentu juga PPNI mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, itu harus kita rangkum, kemudian uraiannya menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Ya, uraian mengenai pendapat bisa, tapi harus sesuai dengan ahli. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba mencantumkan pendapat seseorang yang belum jelas kredibilitasnya. Tetapi kalau kita misalnya mencantumkan pendapat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, itu bisa, ya. Kemudian kita juga menjelaskan tentang pemecahan masalah apa yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan atau yang dijadikan program pemerintah. Kemudian jabarkan juga jurnal-jurnal penelitian orang lain yang mendukung atau yang bertentangan dengan topik penelitian Anda. Kemudian cantumkan juga kerangka teori dan kerangka pemikiran peneliti. Nah, ini biasanya kita pakai ini ya, diagram seperti itu. Lanjut ke bab 3, kerangka konsep dan definisi operasional. Kerangka konsep ini menjelaskan tentang alur konsep berpikir, bagaimana hubungan antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau variabel dependen, ya. Nanti dari kerangka konsep ini akan muncul definisi operasional. Tujuannya supaya tidak ada makna ganda dari semua istilah yang digunakan. Dan setiap definisi operasional dilengkapi dengan cara ukur, alat ukur, dan skala ukur. Definisi operasional dapat diambil dari literatur atau dibuat sendiri oleh peneliti asal dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari definisi operasional ini nanti akan turun ke hipotesis. Ada 2 hipotesis, ada hipotesis nul dan ada hipotesis alternatif. Nanti hasil penelitian akhirnya adalah menyimpulkan apakah hipotesis nul diterima atau ditolak, atau malah kebalikannya, hipotesis alternatif yang diterima atau ditolak. Ini contoh tabel untuk membuat definisi operasional. Di sini saya contohkan bagaimana variabel independen tingkat pengetahuan ibu dan didefinisikan secara operasional. Ya, tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi BCG adalah pengetahuan dari hasil tahu. Pengetahuan adalah hasil tahu dari penderita tentang imunisasi BCG. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, mohon maaf ya, saya hanya capture. Jadi, bisa jadi begini, pengetahuan ibu adalah hasil tahu ibu mengenai imunisasi BCG berdasarkan dari informasi yang ibu dapatkan. Misalnya, ibu dapat ibu dapat informasi tersebut dari tenaga kesehatan, dari mencari sendiri, entah itu Google, entah itu membaca leaflet yang ada di puskesmas, atau ibu memang dibekali tentang buku KIA yang mencantumkan tentang imunisasi BCG. Indikatornya apa? Indikatornya bisa juga dari tingkat pengetahuan,
yang dijabarkan mengenai pengertian, manfaat, dan waktu penyuntikan. Alat ukurnya bagaimana? Alat ukurnya bisa menggunakan kuesioner, skala ukurnya ordinal dengan hasil ukur ya. Hasil ukurnya kalau sangat baik dapat nilai 80 sampai 100, kemudian baik dapat nilai 70 sampai 79, dan cukup 56 sampai 69, kurang itu kurang dari 55. Kemudian bab 4, metodologi penelitian. Nah, ini kita berisi tentang desain penelitian ya, metode penelitian apa yang dipilih ya, secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau Bapak Ibu berkutat ke arah angka-angka itu berarti kuantitatif, tapi kalau ke arah data naratif yaitu kualitatif ya. Kuantitatif dan kualitatif tentu berbeda, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Di desain penelitian juga, mohon maaf, di metodologi penelitian bab 4 juga ada penerangan tentang lokasi dan waktu penelitian, mau di mana dan kapan, ya, tempatnya. Berapa lama, timetable-nya bagaimana, itu bisa dicantumkan di metodologi penelitian. Kemudian populasi dan sampel, populasinya ada 3 jenis, ada kelompok subjek dengan karakteristik tertentu, ada populasi target dengan karakteristik tertentu, dan ada populasi terjangkau, yang merupakan bagian dari populasi yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Contoh misalnya kita mau mencari kelompok subjek yang tidak punya karakteristik yang khusus. Misalnya saya mau mencari tingkat pengetahuan masyarakat mengenai cara-cara pencegahan penularan COVID-19. Berarti kelompoknya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa usia antara 19, mungkin 15 tahun bisa menjadi target, bahkan sampai 45 tahun. Nah, sekarang populasi target nih. Mau pada siapa? Apakah pada remaja? Apakah pada dewasa awal? Ataukah pada bapak-bapak atau laki-laki? Atau pada perempuan? Nah, populasi yang terjangkau adalah yang dapat dijangkau pada saat penelitian itu berjalan. Contoh, misalnya kita mau melakukan penelitian itu di wilayah kelurahan Bugel. Di Bugel ada 1.000 warga penduduk dengan kelompok subjek dari usia 15 tahun sampai usia 45 tahun ada 500 orang. Nah, kita mau penelitian sejumlah itu tidak mungkin, ya. Jadi kita akan menargetkan, oh target saya dengan usia 20 sampai 30 tahun, ternyata ada 300 orang. Apakah kita akan meneliti dengan 300 orang tersebut? Tidak, kita bisa menggunakan populasi terjangkau. Nanti apakah populasi terjangkau ini berdasarkan wilayah, misalnya, oh di Kelurahan Bugel di RW 1 dan 2, nah itu juga bisa. Dari situ nanti kita ambil sampel, misalnya di RW 1 dan 2 ada jumlah populasinya sekitar 250, nah itu bisa kita gunakan ukuran sampel dengan menggunakan rumus besaran Z-score atau yang paling simpel itu dengan rumus Lovin, ya. Kemudian dari pemilihan sampel itu bisa random dan non-random. Kalau random itu berarti acak. Kita nanti akan berbicara tentang teknik random pada populasi dan sampel, ya. Kemudian ada kriteria inklusi, yaitu adalah karakteristik umum yang harus dipenuhi, dan kriteria eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subjek atau responden yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Nah, instrumen penelitian dan cara pengumpulan data bisa menggunakan kuesioner, bagaimana data itu diperoleh, baik data primer maupun sekunder. Ya, pengolahan dan analisis data dapat digunakan dengan analisis statistik, ya. Jadi mulai dari coding, ya, dari coding, editing, kemudian cleaning, kemudian sampai ke analisis menggunakan uji chi-square, uji T dependent, independent, uji ANOVA, itu ada di instrumen penelitian.
Kemudian etika penelitian juga cantumkan ya, karena biasanya setiap penelitian itu harus lulus di uji etik dan mendapatkan ethical clearance atau surat persetujuan etik yang menyatakan bahwa penelitian Bapak Ibu tidak merugikan responden. Untuk daftar pustaka bisa mencantumkan rincian sumber yang digunakan ya. Untuk instrumen penelitian ini mohon maaf saya ada yang lupa mencantumkan di sini, yaitu adalah validitas dan reliabilitas. Jadi setiap instrumen, kuesioner, lembar observasi itu harus melalui tahap uji valid dan reliable. Dikatakan valid jika RUJ lebih besar dari R tabel, dan dikatakan reliable jika nilai uji kuesioner tersebut lebih besar dari 0,7 alfa kontrahnya ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjut di WA. Untuk tugas ini Bapak Ibu membuat paper ya, tidak usah susah-susah. Saya selalu memberikan nilai yang besar pada hasil-hasil tugas Bapak Ibu yang sederhana, bukan yang sudah jadi ataupun bukan yang copy paste. Paper proposal disusun sesuai dengan sistematika yang ini, paling lambat mengumpulkan hari Senin. Kalau ada yang berhalangan di Senin mohon dikonfirmasi ya, dikirimkan via email. Mohon maaf, dikirimkan via email ke meidilastri@gmail.com. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.